Indra meraih cangkir dan meminumnya tanpa memastikan isinya. Alhasil, ia menyemprotkan air itu ke depan karyawannya sampai mereka terkejut melihat Indra. Indra yang kesal beralih melihat cangkir semua karyawan untuk memastikan isinya. Ternyata hanya ia yang diberikan air putih. Indra tentu marah pada Kiran. Ia pun menoleh melihat Kiran yang berdiri tegak di sampingnya dalam posisi menghadap ke arahnya. Yang lain dapat kopi. Kenapa cuma aku yang dapat air biasa? Teriak Indra sembari melotot melihat Kiran. Maafkan saya Pak Indra. Kopi di pantry habis dan saya terlanjur membuat semua kopi untuk para karyawan. Lalu Anda tadi tidak meminta kopi tapi minuman. Sedangkan yang ada di pantry hanya kopi dan air minum. Jadi ya sudah. Saya berikan air minum saja. Kau banyak alasan ya. Bilang saja kalau kau sengaja mengerjaiku. Kau masih tidak terima dengan Pak Indra. Seru Devan yang baru saja masuk ke ruangan itu. Semua orang menoleh ke Devan dan mereka semua berdiri menyambut Devan masuk. Selamat pagi Pak Devan. Semuanya duduk. Titah Devan. Semua karyawan itu duduk kembali di kursinya. Hanya Indra yang tidak pernah beranjak dari tempatnya kala Devan masuk. Bahkan ia bersikap angkuh seperti bos di sana. Itu karena Indra merasa bahwa tidak pantas jika dirinya sebagai paman harus menyambut Devan yang merupakan keponakannya. Apa yang terjadi? Kenapa aku mendengar keributan dari luar? Tanya Devan setelah ia duduk. Ia menatap Indra dengan ekspresi serius. Tentu saja Devan tidak senang dengan sikap angkuh pamannya tapi ia membiarkannya karena sudah terbiasa melihat Indra tidak menghormatinya di kantor hanya karena merasa tidak pantas harus menghormati dirinya yang seorang keponakan. Kau lihat sekretarismu. Indra menyodorkan cangkirnya yang berisi air putih ke arah Devan untuk menunjukkannya pada Devan. Lihatlah. Sekretarismu memberiku air sedangkan yang lain diberikan kopi. Sebagai bawahan, dia sudah tidak sopan pada atasannya. Jadi menurutku, dia sudah tidak pantas bekerja di sini. Devan tetap duduk tenang di sana meski ia tidak suka mendengar Indra menyalahkan Kiran. Aku bayar Kiran untuk menjadi sekretarisku. Bukan menjadi pembantu semua karyawan di sini. Dan aku sudah bayar office boy, office girl di perusahaan ini untuk membantu menyiapkan makanan dan minuman saat rapat. Harusnya mereka yang melakukannya bukan sekretarisku. Semua karyawan di sana menundukkan wajah karena merasa bersalah sudah membuat Kiran membawa kopi untuk mereka, sedangkan Indra hanya diam saja tapi ia tidak merasa bersalah terhadap Kiran. Indra malah kesal pada Devan yang sudah membela Kiran. Lalu Devan menoleh ke Kiran yang berdiri di sampingnya. Kiran, lain kali kalau ada orang yang memintamu buat kopi, jangan turuti perintahnya walaupun jabatannya di atasmu. Kau itu sekretarisku, bukan sekretaris orang lain. Dan di sini ada pegawai yang khusus melakukan pekerjaan itu. Kau kan bisa meminta mereka melakukannya. Baik Pak Devan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kiran memang sengaja menuruti permintaan Indra untuk mengerjai Indra sekaligus menyadarkan Indra bahwa ia bukan pembantu yang bisa disuruh siapapun. Oke, rapat dimulai. Titah Devan. 2 jam kemudian, rapat selesai. Devan meninggalkan ruang rapat. Begitu juga dengan Devan yang kembali ke ruangannya didampingi Kiran. Namun Kiran tidak ikut masuk ke dalam ruangan Devan. Kiran duduk di ruangannya yang ada tepat di depan ruangan Devan. Di sana Kiran mulai disibukkan dengan beberapa dokumen dari rapatnya tadi. Di saat itu, Elwin datang. Kiran tentu menyapa Elwin lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Der, ponsel Kiran tiba-tiba berdering. Kiran menghentikan aktivitasnya lalu mengangkat panggilan dari ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kiran. Maaf ya,
Ibu ganggu kamu. Ibu cuma mau kasih tahu kamu kalau ayahmu dipindahkan ke kamar inap. Kondisi ayahmu juga sudah lebih baik, nak. Insya Allah kalau kondisinya terus membaik, ayahmu akan cepat pulang. Alhamdulillah, Bu. Aku senang dengar kondisi ayah. Tapi kalau kondisi ayah jauh lebih baik jika berada di rumah sakit, lebih baik dirawat dulu, Bu. Jangan terburu-buru keluar dari rumah sakit. Masalah biaya rawat inap, Ibu tenang saja. Yang penting ayah sehat. Uang yang kemarin kan, kamu pinjam ke atasanmu, nak. Gajimu setiap bulan pasti dipotong. Lalu bagaimana bisa kamu bayar rawat inapnya juga? Tenang saja, Bu. Aku masih punya kok. Oke, kalau begitu, tapi kalau kamu kesulitan uang, kamu harus bilang sama Ibu, Kiran. Jangan memaksakannya, nak. Iya, Bu. Sudah, iya. Aku kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Kiran berniat menyimpan kembali ponselnya di atas meja, tapi ponsel itu bergetar. Kiran memeriksanya dan ada sebuah transfer masuk ke nomor rekeningnya. 50 juta. Kiran kaget melihat jumlah uang masuk ke rekeningnya. Matanya terbelalak. Siapa yang kirim uang sebanyak ini? Detik itu juga, Kiran sadar bahwa satu-satunya orang yang mampu mengirimkannya uang sebanyak itu, hanya Devan. Kiran pun berdiri dari kursinya untuk menemui Devan. Di saat ia meninggalkan kursinya, Elwin keluar dari ruangan Devan. Elwin. Ya, Nyonya. Jangan memanggilku Nyonya. Tegas Kiran yang dibuat kaget oleh Elwin yang tiba-tiba memanggilnya Nyonya. Lalu saya harus memanggil Anda apa? Tidak sopan kalau saya memanggil istri atasan saya dengan sebutan nama saja, ucap Elwin dengan muka seriusnya melihat Kiran. Ia sendiri bingung. Apalagi Kiran. Oke, bagimu tidak sopan tapi bagiku tidak nyaman. Apalagi aku di sini kerja. Bukan cosplay. Saya minta maaf Nyonya. Kiran sedikit kesal karena Elwin yang tidak mau mendengarkannya. Oke, sebagai Nyonya besarmu. Aku perintahkan. Jangan memanggilku Nyonya. Panggil Kiran. Elwin sudah dibuat bingung oleh Kiran hingga ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Kiran dengan muka datarnya. Kenapa? Mau membantah Nyonya besar? Ucap Kiran menatap Elwin dengan tajam. Tidak Nyonya. Baiklah. Saya panggil Kiran saja. Bagus. Itu jauh lebih enak didengar, ucap Kiran senang tapi tidak menunjukkannya. Kalau begitu, saya permisi dulu Nyonya. Maksud saya, Kiran. Elwin sempat ditatap tajam kala ia salah menyebut hingga ia buru-buru mengubahnya lagi. Kiran hanya mengangguk. Lalu Elwin masuk ke lift. Kiran yang melihatnya menggeleng-geleng. Dasar orang kaku. Bukan cuma kaku tapi juga suka bikin orang naik darah. Kelakuannya sama saja kayak bosnya. Lama-lama aku cepat tua kalau tiap hari ketemu sama mereka berdua. Kiran buru-buru mengetuk pintu saat ia ingat dengan tujuannya bertemu dengan Devan. Ia masuk setelah mendengar suara Devan memintanya masuk ke dalam. Ada apa Kiran? Tanya Devan tanpa melihat Kiran. Ia hanya sibuk memeriksa dokumen rapatnya tadi. Barusan, ada uang 50 juta masuk ke rekeningku. Apa itu dari kamu? Tanya Kiran yang membuat Devan menghentikan aktivitasnya lalu mengangkat wajahnya melihat Kiran. Selain aku, memangnya kamu punya suami lain? Devan malah bertanya balik dengan ketus. Tidak ada. Ya kalau tidak ada, berarti dariku. Itu uang bulan ini, ucap Devan serius. Aku akan kembalikan. Ucapan Kiran malah membuat Devan tidak senang. Kenapa mau dikembalikan? Karena kamu tidak perlu berikan uang untukku. Sebenarnya aku juga tidak mau berikan kamu uang tapi di parkiran tadi, kamu bilang kalau pernikahan adalah sesuatu yang sakral.
Kamu bilang, walau pernikahan kita tidak didasari dengan cinta tapi ini tetap pernikahan yang sah. Jadi, sebagai laki-laki sejati, aku juga harus menganggapnya serius dong. Dan beginilah aku menganggap serius pernikahan kita. Aku memberimu nafkah lahir. Tinggal memenuhi nafkah batinnya. Kiran tidak mengatakan apapun tapi terlihat di wajahnya yang tidak senang dengan cara Devan. Terima saja kalau kau memang menghargai sebuah pernikahan. Dan setiap bulan, aku akan mengirimkan uang untukmu tapi sebagai istri, kau juga harus memenuhi tugasmu kan, ucap Devan dengan serius. Baiklah. Aku akan menerima uang suamiku yang baik ini. Lalu Kiran berjalan ke depan mendekati Devan. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja kerja Devan lalu memajukan wajahnya menatap wajah Devan. Ada apa? Tanya Devan yang tiba-tiba gugup. Karena suamiku seorang CEO berhati mulia. Dan pasti uang 500 juta, kecil bagimu. Jadi kenapa tidak mengirimkan 500 juta setiap bulan? Kau jadi serakah ya, ucap Devan tercengang. Aku memang wanita yang serakah. Kau mau jadi janda kaya setelah kita cerai? Ya, tidak sanggup. Kiran tidak peduli dengan ucapan Devan. Kiran kesal hingga ia meminta uang banyak pada Devan. Oke, akan aku berikan. Aku tunggu bulan depan ya suamiku yang manis dan baik. 500 juta dan kamu akan mendapat sesuatu yang nikmat dari yang kamu bayangkan selama ini, goda Kiran sembari mencubit pipi Devan. Devan sampai terkejut melihat Kiran. Bahkan saking kagetnya, ia menjadi diam dan hanya menatap kepergian Kiran tanpa mengatakan apapun. Suamiku. Sudah jam 8 malam dan pekerjaanku sudah selesai. Jadi istrimu siap mau pulang tapi takut pulang sendiri. Tolong diantar pulang dong suamiku. Kiran mengetik pesan dan mengirimnya ke Devan. Ia sengaja mengirim pesan seperti itu hanya untuk membuat Devan kesal. Pasalnya, ia diberitahu oleh Elwin 1 jam lalu bahwa semua barangnya yang ada di rumah kontrakannya sudah dipindahkan ke apartemen Devan. Kiran yang mendengarnya tentu kesal. Terlebih lagi, Devan meminta orang lain datang ke kontrakannya dan mengambil semua barangnya tanpa memberitahunya lebih dulu. Mulai hari ini, aku akan membuatmu muak padaku. Siapa suruh kamu seenaknya? Dasar sialan. Gumam Kiran yang sedang duduk di kursi kerjanya sembari melihat layar ponselnya, menunggu pesan balasan dari Devan. Ting! Pesan masuk dari Devan. Kiran membukanya dan membacanya. Aku masih kerja. Biar Elwin saja yang mengantarmu ke apartemen. Kiran tidak mau diantar oleh siapapun karena tujuannya memang untuk membuat Devan muak padanya. Aku maunya kamu. Kamu kan, suamiku. Masa diantar sama laki-laki lain? Pesan Kiran terkirim. Ia menunggu lagi balasan dari Devan dengan penuh semangat. Elwin adalah asistenku. Jadi tidak masalah kalau dia yang mengantarmu. Sekarang aku masih sibuk. Beberapa dokumen harus aku periksa dulu, baru bisa pulang. Oh, karena Elwin adalah asistenmu. Makanya kamu minta dia antar aku, gumam Kiran sembari mengetik pesan lagi untuk Devan. Jadi kamu tetap tidak mau antar? Oke, tidak masalah. Kalau begitu, aku diantar sama Mas Fajar saja. Pesan Kiran terkirim lagi. Namun pesannya tidak dibalas oleh Devan. Devan hanya membaca pesan itu hingga membuat Kiran penasaran. Apa dia sedang sibuk sampai tidak balas pesanku? Ah sudahlah. Aku pulang sendiri saja. Kiran pun menyimpan ponselnya ke dalam tasnya lalu beranjak dari kursinya. Di saat ia melangkah melewati meja kerjanya, pintu ruangan Devan terbuka. Kiran! Seru Devan. Kiran menghentikan langkahnya lalu menoleh ke Devan. Pekerjaanku sudah selesai. Jadi, aku mau pulang. Mau langsung ke rumah sakit jenguk ayah.
Si Fajar itu siapa? Devan tidak peduli dengan apapun kecuali pria yang bernama Fajar. Fajar orang yang mau antar aku ke rumah sakit, jawab Kiran dengan santai. Sedangkan Devan terlihat tidak senang mendengar jawaban Kiran. Kiran, kamu sadar kalau kamu sudah menikah dan sudah punya suami. Walau kamu tidak mencintai suamimu tapi setidaknya kau jaga perasaannya. Ngapain jalan sama laki-laki lain? Ya karena suamiku tidak punya waktu untuk sekedar mengantarku pulang. Daripada aku pulang sendiri terus dicegat para preman di jalan lalu diperiksa. Mendingan aku diantar sama orang yang bisa dipercaya. Dan Mas Fajar adalah orang yang aku percaya. Aku sudah lama mengenalnya. Fajar adalah tukang ojek online langganan Kiran yang rumahnya ada di samping rumah orang tua Kiran. Tentu saja Kiran percaya pada tukang ojek online itu. Oke, aku antar kamu pulang. Tunggu sebentar, aku bereskan dokumennya buat dibawa pulang. Devan mau tidak mau harus mengantar Kiran pulang karena tidak ingin Kiran diantar oleh laki-laki lain. Ia masuk kembali ke ruangannya untuk membereskan semua dokumennya serta mengambil kunci motornya, sedangkan Kiran tetap berdiri di depan lift. Dia mulai kesal. Kayaknya tidak akan lama lagi dia akan menjadi muak dan minta cerai. Batin Kiran merasa senang karena melihat Devan kesal. Ia mengira bahwa Devan kesal gara-gara ia paksa untuk mengantarnya pulang. Namun yang sebenarnya, Devan kesal karena mengira bahwa Kiran akan diantar oleh laki-laki yang berusaha mendekati Kiran. Tak lama Devan keluar dari ruangannya. Ayo pulang, ajak Devan. Kiran mengikuti suaminya masuk ke lift. Di dalam lift, Kiran hanya melirik Devan dengan penuh rasa penasaran dengan perasaan Devan saat ini. Sejak kapan kamu kenal dengan Fajar? Tanya Devan tanpa melihat Kiran. Ia hanya menatap ke depan dengan ekspresi dinginnya. Sudah lama sekali. Kira-kira 15 tahun. Devan terkejut sampai ia menoleh ke Kiran dengan matanya yang terbelalak melihat Kiran. 15 tahun. Kiran mengangguk dengan ekspresi biasa melihat reaksi Devan. Di saat itu, lift terbuka. Kiran segera keluar dari lift dan Devan mengikutinya dari belakang dengan raut wajahnya yang dipenuhi rasa penasaran. Apa dia teman masa kecilmu? Tanya Devan sembari berjalan mengikuti Kiran ke arah parkiran. Perasaannya semakin panas mendengar Kiran ternyata sudah lama mengenal Fajar. Bukan sih, jawab Kiran tanpa melihat Devan. Ia terus berjalan sampai kini berada di samping motor Devan. Bukan. Apa dia TTM-mu? Tanya Devan mengerutkan kening. Ia berusaha menahan perasaan kesalnya dan juga rasa cemburunya dengan mengepal tangannya. TTM artinya apa? Tanya Kiran yang malah bingung mendengar ucapan Devan. Teman tapi mesra. Astaga. Kiran seketika tertawa kecil. Mas Fajar itu tetangga orang tuaku. Dia ojek online yang selalu antar jemput kalau aku kesulitan dapat kendaraan. Dia juga sudah punya istri dan anak kok. Pikiranmu kemana-mana ya? Kau pikir, aku seperti om kamu yang murahan, lanjut Kiran. Devan yang tadinya kesal kini menjadi senang. Bahkan ia tersenyum tapi ia menyembunyikan senyumannya dari Kiran. Kiran penasaran untuk melihat ekspresi Devan yang kini naik ke motor. Lalu ia mendekati Devan dan menatap jelas wajah Devan. Devan seketika mengubah ekspresinya menjadi dingin. Ayo cepat naik. Tegas Devan pura-pura dingin. Kiran tidak mengatakan apapun lagi. Ia naik ke motor Devan dan motor melaju meninggalkan perusahaan. Di saat motor itu keluar dari gedung perusahaan, Indra keluar dari dalam dan sempat melihat Kiran dibonceng Devan. Kenapa aku merasa kalau ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Pertama, Devan menjadikan Kiran sekretarisnya. Padahal dia dan Kiran jarang bertegur sapa selama Kiran menjadi istriku. Sekarang dia pulang bareng. Sebenarnya apa yang terjadi?
Aku seperti melewatkan sesuatu yang... sudahlah. Mungkin mereka bareng karena Devan kasihan pada Kiran yang sekarang hidup sendiri. Itulah akibatnya kalau meninggalkanku. Selama 20 menit perjalanan, Devan kini sampai di rumah sakit. Jika naik mobil dari kantor ke rumah sakit, akan memakan waktu selama 40 menit. Apalagi jika sedang macet, akan makin lama. Namun karena naik motor dan motor melaju dengan kecepatan tinggi, jadi Devan hanya menghabiskan 20 menit di jalan. Kiran turun dari motor Devan. Terima kasih sudah antar sampai sini. Devan mengulurkan tangan kanannya dan itu membuat Kiran bingung. Minta uang. Ngapain aku minta uang? Ini aku kasih tangan buat kamu cium. Istri kan? Harus begitu. Cium tangan suaminya. Kiran mendesah kasar tapi ia tetap meraih tangan Devan lalu menciumnya. Devan tersenyum puas melihat Kiran menurutinya. Lalu ia menarik Kiran dan langsung mencium kening Kiran. Kiran kaget sampai matanya terbuka lebar. Melihat Devan. Kenapa malah cium sih? Kan suami. Tahu tapi ini di depan umum dan di depan rumah sakit. Bagaimana kalau ada orang yang lihat? Terutama ibu dan adikku. Mereka. Devan menghentikan ucapan Kiran dengan meletakkan jari telunjuknya di bibir Kiran. Kamu masuk saja ke dalam. Tidak usah banyak bicara soalnya aku pusing dengar kau bicara terus. Kiran menyingkirkan tangan Devan. Oke. Jangan lupa. Besok pagi tidak usah ke kontrakanmu lagi. Langsung pulang ke apartemen saja. Atau kalau kau mau dijemput nanti, kasih tahu saja. Aku pasti datang menjemputmu. Hebat juga ya kamu. Bisa melakukan apa saja. Tidak hanya jadi CEO tapi kau juga ahli mengantar jemput orang. Kenapa tidak jadi tukang ojek saja? Ejek Kiran. Sekarang aku sudah jadi tukang ojek tapi... Eksklusif hanya untuk kamu saja, ucap Devan yang tidak mau kalah dari Kiran. Kiran tidak ingin melanjutkan pembahasan itu lagi. Ia ingin sekali masuk ke dalam. Aku masuk. Selamat malam. Devan mengangguk lalu tiba-tiba mencium pipi Kiran yang membuat Kiran kaget. Kiran hanya memegang pipinya sembari menatap Devan yang buru-buru melajukan motornya. Dasar laki-laki M*S*M.